Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina al-Mustafa Rasul. Allahumma nafa'na bi'ulumihim. Syai'u lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu ini bab as-sabr wa syukur ya, syukur ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin ya. Kaifa asbahta? Bagaimana kamu di pagi hari? Qala bi khair. Fa'ada su'ala. Nabi mengulangi pertanyaan, fa'adal jawaba. Laki-laki itu mengulangi jawaban sampai 3 kali ya. Hatta qala fi tsalitsah yang ketiga bi khairin alhamdulillahi taala wa ashkuruhu. Ada tambahannya yang ketiganya ya. Qala alaihi salatu wasallam hadzal ladzi aradtu minka. Ini yang saya inginkan dari kamu, jangan bi khair baghir saja. Wa kullu wahidin idza su'ila an syai'in, bahwa setiap seseorang jika ditanya tentang sesuatu fa huwa baina ayashkura fayakunu bihi muti'an, maka dia itu antara dia itu bersyukur maka dia itu menjadi orang yang taat, au yashkuwa atau dia mengeluh fayakunu bihi asian, maka dia jadi orang yang bermaksiat. Gitu, jadi harus bersyukur ya, masya Allah. Orang kita mengeluh, kalau mengeluh ya berarti kan tidak menerima takdir Allah, karena takdir khairi wa syarri min Allah. Aduh, kadang kita lupa di sini ya. Kita sering ngeluh. Fa'in qala qailun, kalau orang mengatakan ma makna syukri, apa sih makna syukur itu? Asyukru nikmatun saniyatu minallahi ta'ala. Syukur itu nikmat yang kedua dari Allah Ta'ala. Gimana ini ya? Fanaqulu hadza su'alu qad khatara bi bali Dawud wa Musa alaihi salam. Dan pertanyaan ini ya tersirat di dalam hati Nabi Daud, Nabi Musa. Faqala Musa alaihi salam, kaifa ashkuruka wa ana la astati'u an ashkurak illa bi ni'matin saniyatin min ni'amik. Bagaimana saya menyukurimu ya Allah, dengan saya tidak bisa untuk menyukurimu kecuali dengan nikmat yang kedua dari nikmat-nikmatmu. Fa akhallahu ta'ala ilaihi, Allah mewahyukan kepadanya, idza arafta hadza faqad syakartani. Jika kamu telah mengetahui ini berarti kamu telah mensyukuri saya. Wa fi khabarin akhara, dalam hadis yang lain, idza arafta annan ni'ama minni, jika kamu mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu dariku, radita bidzalika. Nah, kamu ridho dengan itu ya, minka ya syukran, maka darimu itulah ya, syukron, rasa terima kasih. Jadi akhirnya syukur itu ada 3 ya. Kita kalau dapat diberi nikmat oleh Allah harus bersyukur, syukur atau itu kan nikmat. Terus kita bisa bersyukur juga karena dapat taufik dari Allah untuk bisa mensyukuri nikmat. Berarti kan 2. Yang ketiganya, kita harus tahu ilmunya bagaimana bersyukur kepada Allah. Ya, nah, begitu. Berarti ya ilmu itu yang ketiga. Aduh, ada 3 kenikmatan ya. Fa'in kulta, makanya sini apa? Fa'in kulta lam afham hadal jawab. Saya belum paham maksudnya. Fa'inal ilma aidan ni'matun minhu salisatun. Itu ilmu juga nikmat dari Allah yang ketiga. Fa'alam anna hadza far'u babin minat tauhid. Inilah cabang satu bab dari tauhid. Wa huwa anna syakira wal mashkur wa annahu asyakiru wal mashkur, bahwa Allah itu yang menerima dan yang disyukuri. Oh, syakir ini bukan Allah, masa Allah mau berterima kasih, artinya itu yang menerima. Oh.
yang disyukuri. Wal muhibbu wal mahbub. Allah itu yang mencintai, yang dicintai. Wala syai'a fil wujudi siwallahi. Tidak ada dalam wujud ini selain Allah. Yang ada cuma Allah. Wa anna kulla syai'in halikun illa wajah. Bahwa segala sesuatu itu akan mati, akan hancur kecuali zat Allah. Wa hadza sidqun azalan wa abadan. Inilah kebenaran yang zaman azali dan selama-lamanya. Idz laisa fil wujudi syai'un siwallah. Sebab tidak ada dalam wujud ini, ada sesuatu dalam wujud ini, yang ada cuma Allah. Lahu qiyamun bidzatihi, bagi Allah ya berdiri sendiri, fa huwa al-qaimu bidzatihi, itu kan. Wa kullu ma siwahu fa qaimun bihi, maka yang selain Allah itu ya adanya yang dengan sebab Allah. Wa huwa al-qayyum al-hayy, Allah lah yang mengatur, itu kan. Ada yang maha hidup. Fa idzan laisa fil wujudi ghairul qayyumi al-hayy, gitu kan. Maka tidak ada dalam wujud ini selain ya al-qayyum al-hayy, Allah. Fa huwa asy-syakir wal masykur, yang mensyukuri dan yang disyukuri, wal muhib wal mahbub. Ibaratnya seperti inilah yang namanya bayangan. Bayangan itu ada tidak sih? Ya bayangan itu ada kalau ada barang yang didirikan, ada bayangannya. Barangnya nggak ada, bayangannya nggak ada. Jadi kita ini ya yang wujud ini ibaratnya seperti bayangan. Bukan berarti Allah seperti bayangan, ya ini ilustrasi saja. Ada lagi mencontohkan dengan apa namanya longan. Apa longan tuh? Kolong ya, longan. Di longan meja. Longan tuh ada nggak sih? Ya nggak ada, adanya longan kalau ada meja atau dipan, baru di bawahnya ada longan. Kalau mejanya nggak ada, ya longan nggak ada. Kan sebenarnya seperti itu ya. Jadi kan yang ada cuma Allah. Selain Allah bisanya ada, karena diadakan oleh Allah, kan begitu logikanya. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Yang bersyukur yang disyukuri Allah, yang mencintai yang dicintai Allah. Wallahu alam lah. Wa min hauna nazar Hubaib bin Abi Hubaib haitsu qara qaulu ta'ala, beliau membaca Allah Ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Ayub ya, kami menemukan dia orang yang bersabar. Ni'mal abdu, dialah itu sebaik-baiknya hamba, itu innahu awwab. Sungguhnya Nabi Ayub itu orang yang sangat kembali pada Allah ya. Qala wa ajaba, ajib sekali ya, kata Hubaib itu. Atau asna, Allah itu memberi kemudian memuji. Asyara ila annahu idza asna ala ataihi, isyarah juga Allah memuji atas pemberiannya, ya fa'ala nafsi asna, maka sebetulnya ya Allah atas dirinya sendiri Allah memuji kan, seperti alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya berarti Allah muji sendiri kenyataannya. Fa huwal musni wa huwal musna alaih. Allah lah yang memuji dan yang dipuji. Wa min huna nadhara Syekh Abu Sa'id ya berpendapat al-Mihani haitsu quri'a baina yadayhi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini kan ayat sebelumnya kan apa? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hai orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kaum, itu kan, yang kaum itu mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka, ya kan? Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Artinya ya kemurtadan kamu nggak ada nggak ada apa-apa, Allah apa urusannya gitu, gitu mas. Faqala la umri, lahum itu wallahi artinya yuhibbuhum, Allah mencintai mereka tuh. Apa tuh? Wa'duhu ya, wa'duhu janjinya, kayak si janji Allah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka.
Fabi haqqin yuhibbuhum, dengan sungguhnya Allah mencintai mereka. Li'annahu innama yuhibbu nafsahu. Sesungguhnya semata-mata Allah itu mencintai dirinya. Asyara bihi ila annahu al-muhibbu anu al-mahbubu. Asalan bahwa Allah sesungguhnya Allah itu yang mencintai dan dialah yang dicintai. Seperti apa ini diilustrasikan seperti ini ya. Wahdi rotbatun aliyatun la tasu ila fahmika ila bimisalin ala qadri aklika. Ini merupakan apa? Urutan kedudukan yang tinggi yang kamu tidak sampai untuk ke pemahaman kamu, nggak paham, ya kan? Seperti apa? Illa bimajalin ala qadri aklika, kecuali dengan perumpamaan diilustrasikan dengan kadar akal kamu. Wa dzalika annahu la yakhfa 'alaika. Nah, sungguhnya tidak ragu-ragu, tidak samar sama annal musannifa idza habba tasnifahu faqad ahabba nafsahu. Seorang musannif, pengarang kitab ya, jika dia mencintai karangannya, senang dia punya karangan kan, berarti faqad ahabba nafsahu. Berarti dia telah mencintai dirinya. Masa karangannya sendiri enggak senang? Ya. Tentu lagi wasoniau idza habba sonatahu faqad ahabba nafsahu. Orang yang berproduksi ya, berkerajinan tangan, membuat sesuatu, idza ahabba sonatahu, juga yang mencintai hasil karyanya, ya faqad ahabba nafsahu, berarti dia mencintai dirinya. Masa gawean dewek beli seneng apa itu? Wal walidu idza habba waladahu min haitsu innahu waladuhu faqad ahabba nafsahu. Orang tua jika dia mencintai anaknya, sekiranya dia itu anaknya, ya maka dia berarti mencintai dirinya. Wa kullu ma fil wujudi siwallahi ta'ala fa huwa tasnifullahi wa sun'atuhu. Bahwa semua apa yang dalam wujud ini selain Allah ya itu adalah ciptaan Allah dan susunan Allah dan ciptaan Allah. Fa'in ahabbahu fama ahabba illa nafsahu. Kalau Allah mencintai ya, maka Allah tidak mencintai kecuali mencintai dirinya sendiri. Wa hadza nadarun bi aini tauhid. Aduh, inilah pemikiran atau pendapat dengan semata-matanya apa? Dengan pandangan tauhid ya. Aduh. Wa ilahi al-isyaratu bi qauli as-sufiyah haitsu yaqulu faniya an nafsihi wa an khairillah. Ucapannya orang sufia itu sekiranya mereka mengatakan faniya an nafsihi, itu dia fana itu hilang, enggak ada dirinya itu. Wa an khairillah, dan selain Allah, yang ada cuma Allah. Falam yara illallah, dia tidak melihat kecuali Allah, yang ada cuma Allah, dia hanya enggak ada. Ini sifat hamba dalam sufia itu adalah fana, yang fana itu enggak ada, dirinya itu enggak ada, memang enggak ada, ya kan? Aduh, wanasul ya pamuna ada. Orang-orang enggak paham apa. Ya memang enggak ada. Fayungkiruna alaihi mayakulun. Mereka mengingkari sufiyah, dan mereka mengatakan kaifa faniya watula dzallihi kama kana, bagaimana dia tidak ada fana, sedangkan sepanjang dzallihi, sepanjang bayangannya ya kama kana, sebagaimana anak. Watula dzallihi terus menerusnya ya, terus menerus boleh. Terus menerus seperti ada. Ngomong enggak ada sih. Wa huwa fil yaumi wal lailati yaqulu artalon minatu ami. Dia setiap hari dan malam dia makan berkati-kati makanan sekati. Wa yadhakuna alaihim min jalhim. Wa yadhakuna alaihim min jalhim, mereka itu orang-orang mentertawakan orang-orang sufi ya, min jahlihim, dari kebodohan mereka, mentertawakan itu. Wa syartul arifina ayakunu dhaikatan lil jahilin. Syaratnya orang-orang yang udah arif bila itu, para aulia katakanlah ya, adanya mereka itu dari pentertawanya orang-orang bodoh. Jangan mentertawakan orang Wahabi itu. Aduh, apalagi wali-wali yang majzub itu ya, Imam majzub seperti Syekh Habib Syekhon, Gus Ja'far, katanya orang gila. Aduh,
Karena Sunan Kalijaga katanya wali setan. Aduh, ngaco ya. Memang kadang-kadang para aulia itu begitu ya. Ya contohnya kita tahu Gus Dur itu kadang-kadang sering mengeluarkan statement-statement yang bikin orang nggak paham. Nah, itu memang kadang-kadang untuk menutupi, kadang-kadang untuk menutupi kewaliannya itu. Contoh yang kita dekat yang hampir sering tahu, yang namanya Kiai Abbas. Kiai Abbas itu katanya kalau siang puasa sering sekali katanya makan saya enak. Terus satu nyainya ngata, Kang Ci, semangat tah? Iya, Ci, puasa kan mangan, Ci. Iya kelalen. Jadi kadang-kadang dilupakan oleh Allah tuh. Aduh, seperti ya Soekarno katanya istrinya banyak. Jadi seolah-olah kan yang namanya orang-orang, katakanlah orang-orang yang al-arifin itu kadang-kadang seolah kan melanggar syariat ya. Kadang-kadang nggak sholat, nggak puasa kadang-kadang tuh. Jadi begini logikanya lah, kita ilustrasikan. Seperti kita di pesantren ini misalnya, Abiyab bikin peraturan. Orang laki-laki tidak boleh masuk ke kawasan perempuan, itu kan ada tulisannya, itu kan. Yang bikin peraturan siapa? Abiyab kan? Iya. Ada orang disuruh Abuya, Mang, itu masuk sana, ambil sana itu. Nah, disuruh masuk oleh Abuya. Orang itu melanggar peraturan enggak? Ya sesuai dengan peraturannya enggak boleh. Tapi kalau yang menyuruh Abuya, yang bikin peraturan Abuya, yang menyuruh Abuya lagi, ya enggak ada pelanggaran. Para aulia itu arifin billah, dia kan semua digerakkan oleh Allah. Yang bikin syariat Allah, ya kan? Yang menyuruh Allah untuk melanggar seolah tanda petik ya. Yang menyuruh melanggar syariat juga Allah. Kadang-kadang juga dilupakan oleh Allah. Kadang-kadang dia kelihatannya nggak sholat, padahal dia sholat di tempat lain. Ada kan mereka ada punya ilmu apa namanya itu ya, raga sukma. Ada di beberapa tempat. Tuh kayak Soekarno tuh, aduh foto-fotonya di luar negeri tuh berdansa, itu kan disuruh Allah untuk melabui mereka bahwa Soekarno orang biasa aja, padahal seorang waliullah. Ya begitulah kira-kira ya. jadi bahan ketertawaan orang bodoh, jahil atau Wahabi. Aduh nggak paham, aduh. Ya wallahu alam lah. Apa? Ini disahkan oleh Allah Ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Itu sungguhnya orang-orang yang durhaka, itu orang yang enggak benar itu. Dulu mereka dari orang yang beriman yadhakun, mentertawakan. Aduh, seperti itu beratnya. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka pada hari ini, hari kiamat ya, orang yang beriman akan mentertawakan mereka, orang-orang kafir. Aduh, kira-kira seperti itulah. Roja'na ila ma kunna fi fanaqul, kita kembali pada apa yang kita sana ya. Kemudian kita mengatakan asyukru huwa isti'malun ni'mati fit tariqil ladzi khuliqa lahu. Nama syukur itu menggunakan nikmat di dalam jalan yang jalan itu diciptakan untuknya sesuai dengan ketentuan. Wa misalhu, diilustrasikan. Anna malikan ba'atha ila ba'di hilmanihi farosan. Seorang raja mengirim kepada sebagian karyawannya lah, pembantunya, mengirim sebuah kuda. Bijami ma yahtaju ilahi liyarkaba ilahi. Dengan semua apa yang dibutuhkan agar dia naiki kepada si sebagian pembantu itu. Nah, kan melaksanakan. Itu karyawannya itu. Fa in rokibahu ilaihi wasta'malahu fit tariq alladzi, itu kan. Fitur alladzi bu'isalahu. Kalau dia itu menaiki kuda menuju ke raja dan menggunakannya di jalan yang memang dia diutus untuknya, berarti kana musta'milan lin ni'mati fi ma hiyalahu. Berarti dia musta'milan melaksanakan nikmat, itu kan, dalam apa yang ditujukan baginya. Tapi wa in rokibahu wa taba'ada anil malik, tapi dia naikin kuda, tapi dia menjauh dari raja. Itu gimana?
Kok nggak datang? Wah, rajanya marah. Ya fahuwa safahun. Yaitu sih kedunguan namanya. Wa kufranun lil nikmati. Nah inilah berarti kekafiran, mengkafiri nikmat. Wallahu alam. Ya kebanyakan orang kan begitu. Diberi nikmat oleh Allah banyak kan? Ya suruh Allahnya untuk apa? Kan untuk ibadah pada Allah, bekal ibadah. Terus nikmat-nikmat itu untuk apa kita gunakan? Oh, kembalikan lagi kepada Allah, untuk taat pada Allah, bantu yang lainnya. Tuh. Ini kebanyakan orang. Jadi kita itu belum bisa ya bersyukur kepada Allah. Makanya apa Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Ya minimal kita jangan mengkufuri nikmat lah. Ya kan itu. Adalah al-babu asalisu wa salasun fir roja wal khaufi. Ada roja dan khauf. Roja itu mengharapkan, kalau khauf takut, itu kan. Roja katakan mengharapkan surga, kalau khauf ya takut dan neraka. Tapi harus seimbang, ya kan. Kalau orang roja terus hanya mengharapkan, lah tenang, Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim katanya. Nanti dia santai-santai. Oh, males ngaji, males sholat, males. Kalau al khauf takut, kalau khauf saja nanti nangis melulu, nggak pernah tertawa. Jadi harus seimbang lah gitu. Sekarang ini ada penjelasannya. I'lam anna roja min maqamati salikin wa akhwali thalibin. Tahulah bahwa roja itu merupakan ya makom ya, kedudukannya orang-orang yang sedang lakon, bahasa lakon ya. Wa ahli thalibin, dan tingkat-tingkatnya orang yang sedang mencari apa, yang mencari sampai tujuan ma'rifatullah. Innama yusamma al-wasfu halan. Ya sifat ini disebut hal ya, keadaan, kondisi, bahkan sifat ya, yang ada dalam hati. Madama ya'rudu wa yazulu, selagi dia itu ya kadang muncul kadang hilang kan begitu. Wa yusamma maqaman idza sabata, dikatakan makom itu. Kadang-kadang dikata makom kalau sudah tetap udah makom. Makom bisa ada apa misalnya wali abdal, wali kutub, wali apalah. Aduh, ya udahlah, wallahu alam, baca aja. Fa naqulu i'lam annal muntazara fima ba'du. Tahulah bahwa yang ditunggu dari apa setelahnya, idza kana mimma yata'lamu bi al-qalbu, jika dia itu dari apa yang hati merasa sakit ya, kalau tidak tercapai yang ditunggu itu, yang dicari itu, summiya khaufan, maka itu dikatakan khauf. Kalau nggak tercapai itu kan artinya sakit, itu kan merasa sakit ya, takut lah gitu, takut itu takut. Tapi wa idza kana mimma yafrahu bil qalbu, kalau itu dari apa yang hati merasa senang, summiya roja. Oh, yang diharapkan itu kesenangan, ya biroja. Oh, kalau takut ya enggak, dia rasa sakit. Faidan ar-rajau irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun. Jadi yang namanya roja itu ya katakanlah kesenangan hati, santainya hati bagi yang ditunggu, di mana itu yang dicintai. Walakin la budda ayakuna lahu sababun. Tapi ya tidak boleh tidak adanya itu memiliki sebab. Bukan tanpa sebab, hanya mengharap tapi tanpa sebab. Fa in kana apa? Hasala aksaru asbabihi fayusaddaku ya fayasduku ismur roja gitu alaihi gitu kan. Kalau yang diperoleh itu apa? Kata hasola aksaru asbabi, kebanyakan sebab-sebabnya, ya maka benar nama roja itu alaihi, benar sebab-sebabnya. Tapi wa in kana intizoran ma'in khairami asbabihi, kalau itu adanya yang ditunggu itu apa? Penungguan itu adalah penungguan yang dengan tidak adanya pudarnya sebab-sebab, nggak tanpa sebab. Ya fasmul hururi alaihi asdaku, maka dengan sebutan tipuan atasnya itu lebih benar. Oh, mengharapkan surga tapi nggak mau ibadah, nggak mau usaha, ya padahal itu tipuan ya, bukan roja.
Wa in ta'adala tarfa usulul asbabi wa intifaiha, ya kalau seimbang ya antara dua pucuk antara atau dua pihak dari sebab-sebab dan tidak adanya sebab, nus-nus. Karena ismu tamani alaihi asdaku, maka ya nama tamal ini menghayal itu ya lebih benar itu seorang menghayal itu. Wa qad alima apa arbabul qulubi, arbabul qulub, ada orang punya hati, semua orang punya hati ya. Aduh, kadang-kadang istilahnya al aqyas, ini kadang arbabul qulub, para orang al arifun mengetahui anna dunya mazra'atul akhirah, bahwa dunia itu tanaman akhirat, wal qalbu kal ardi, hati sendiri sebagai buminya, wal imanu kal badri fihi, dan iman sebagai benih di dalamnya. Oh, dalam hati ya, dalam bumi. Wa ta'atu jariyatun madrasakil ma'i wal qalbil ardi, sedangkan nama ketaatan-ketaatan itu yang berjalan perjalanannya menyiram air dan mengolah, membolak-balikan tanah, mengolah tanah, itu kan. Wa imdadiha, dan ya memupuknya, mengurusinya, bima yukawiha, dengan apa yang bisa menguatkan bumi, itu kan. Jadi ada benih, ada tanah, itu kan, dan juga ada airnya gitu. Sekarang al qalbu al mustahtiru bid dunya al mustaghriqu biha, sedang hati yang mustahtiru bid dunya, yang apa ya, yang yang senang dunia lah gitu, al mustaghriqu biha, yang tenggelam di dalam dunia, ya kal ardi asabakhati, ya seperti bumi yang gersang, alati layanmu fi al badur, yang bibit itu tidak bisa tumbuh dalamnya, buminya gersang. Oh, wa yaumul qiyamati ya yaumul hasadi, yang namanya hari kiamat itu hari panen. Ya wala yahsudu ahadun illa mazra'a, maka seseorang yang tidak bisa memaneni kecuali apa yang ia tanam. Kan biasanya ada pepatah, man yazra' yahsud, ya, barang siapa yang nanam maka dia memaneni. Walayanmu zar'un illa min badril iman tuh. Dan juga yang namanya tanaman ya tidak tumbuh kecuali dengan benih iman. Enggak ada imannya apa artinya, itu kan. Iman kan yang pokok ya. Wa qallama yanwal imanu ma khubdil qalbi wa su'il akhlaqihi, wa atap kali iman itu tumbuh ya, dengan jeleknya hati, jeleknya tumbuh. Ada iman tapi hatinya jelek, nah, kan, hatinya kotor itu kan, demoknya banyak karatnya. Wasu'i akhlaki, dan akhlaknya jelek lagi. Kama layan mubadrun fil ardis abakhati, ya seperti barang benih yang tidak tumbuh dalam tanah yang gersang. Famanis tajma'at lahu al asbabu minal ardi at-thayyibati wal ma'i wal midadi wa tathiril ardi, dan orang yang kumpul baginya sebab-sebab dari bumi yang tanah yang bagus, air, dan juga pupuk-pupuknya, dan membersihkan tanahnya, kaman sabako, sebagaimana kama sabako, seperti udah lewat yo. Wal qafiha badran jahidan, dan dia menaruh di dalam bumi bibit yang bagus, tsumman tadzara al hasada, kemudian dia menunggu panen, rodian min fadlillah, dia dengan mengharapkan karunia Allah taala, itu kan, rodian min fadlillah taala, mengharapkan Allah taala, daf'as sawaiki, ditolaknya, dihilangkannya, katanya sawaiko, anginnya apalah, topan ya, wabah atau walafan, wabah al mufsidati, yang apa, yang merusak tanaman. Fahadalahu wajhun yusamma rojaan, padahal baginya wajah yang dinama roja. Inilah roja, ada ikhtiar, ada usaha. Tapi wain basal badro fil ardi asul bati,
Kalau dia menyebar benih di tanah yang atas, asabqati yang gersang, alatila ma'alah yang tidak ada airnya, wantadharul hasoda dia menunggu panen, pada yusama hururan, ini disebut tipuan. Wa in badzal basra fi ardin thayyibatin. Dia menanam benih di bumi yang bagus, walakin lama alaha tidak ada airnya di bumi itu. Wan tawadoro hasodan i'timadan ala ma'il matori, dan dia menunggu panen dengan bersandar pada air hujan. Fahadi usama tamanian, tamani, angan-angan, aduh, jangan bertaman ya, aduh. Faqala dia dari ada usaha ikhtiar. Faqad tabayyana laka anna man zara al imana fi qalbihi wa saqahu bima'il taati, bahwa orang yang menanam keimanan dalam hatinya dan menyiraminya dengan air ketaatan, watah arwal qalbaan khol khobaisi, dan dia mensucikan, membersihkan hati dari kotoran-kotoran, kama mana syauqiyah, kama tathuru al ardu anis syauqi, sebagaimana bumi itu bersih dari duri wal khasisi dan rumput-rumput. Ya kalau di Arab kan tanaman-tanamannya itu banyak kan tuh rumputnya duri, ya ada durinya. Nah, di sini kan jarang. Ya falahu ayar juga, maka baginya boleh mengharap. Nah gitu. Wa madun dzalika fatamannin au ghururun. Maka selain itu semuanya itu namanya tamani au ghururun, tipuan. Wa ilaihi al isyaratu biqauli alaihi salatu wasalam al kaisu, namanya aknyas ya, orang yang pintar, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang meninggalkan dirinya dan dia mengerjakan bagi apa yang setelah kematian. Nah, wal ahmaku lawannya ahmak, lawannya al kais ya, namanya akyas. Man atba'a nafsahu hawahu, orang mengikutkan dirinya, mengikutkan hawa nafsunya, syahwatnya. Kebanyakan orang ya, watamana alallahi al-amaniyah, dan mengharapkan Allah angan-angan, aduh, harap-harapan. Wa qad akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an mithli dzalika faqala min ba'dihim khalfu warithul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana. Meninggalkan di belakang mereka khalfun, pengganti anak-anaknya. Ini orang Yahudi ya, warisul kitab, yang mereka mewarisi kitab Taurat. Tapi yakhuduna, tapi mereka mengambil barang-barang yang adna, dunia maksudnya, yang hina. Kitabnya nggak diamalkan. Tapi dia tetap mengharap, wa yaquluna sayughfaru lana, katanya nanti Allah kita akan diampuni dosa-dosa untuk kita, sayughfaru adzunubu lana, gitu. Dosa kita akan aduh, gimana dosa-dosanya akan diampuni, dia sibuk cari dunia saja. Aduh, kan enggak begitu mestinya ya, itu. Bayana anna hadzal raja'ala aslalahu. Jadi harapan itu, harapan maghfirah dari Allah, tidak ada dasarnya lah aslalahu. Idza lam yataqaddam alaihi ma yambaghi ayyu taqaddama, tidak didahului oleh apa yang seyogyanya didahulukan. Ada asbab ikhtiar usaha. Jangan itu, makanya mengharap saja, rojak saja. Rojak dengan ikhtiar. Aduh. Wa yadullu alai aidan maruya an Zaid al-Khail, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jitu li as'alaka an alamatillahi fi man yurid. Saya datang itu kan untuk menanyaimu tentang alamat Allah, ya kan, di dalam orang yang Allah kehendaki, yang Allah senangi ya. Wa alamatihi fi man la yuridu,
dan juga alamatnya Allah dalam orang yang dia tidak Allah tidak senangi inginkan. Nabi jawab, kaifa asbahta? Bagaimana kalau kamu kalau pagi hari? Qala asbahtu al-hadu al-khaira wa ahlahu. Ini adalah taratan maksudnya ahabbu ya. Nah, al-hadu ya. Pagi hari saya ya mengharapkan mencintai kebaikan dan ahli kebaikan, pengen berbuat baiklah. Fa idza qadirtu ala syai'in minhu ya sara'tu ilahi. Jika saya mampu sesuatu dari kebaikan itu ya saya cepat-cepat saya kerjakan itu. Wa iqantu bisawabi, dan saya meyakinkan pahalanya. Tapi wa in fatali syai'un minhu, tapi saya ditinggali sesuatu, tidak ada sesuatu yang ngepot ya, tapi ada sesuatu yang ngepoti saya, gitu, ngepoti apa? Saya tidak dapat apa-apa, tidak ada apa-apa dari kebaikan itu. Ya khazintu alaihi, saya menyedih, aduh sedih nggak bisa berbuat apa-apa ya. Wa hanantu ilaihi. Saya juga senang mengharapkan kebaikan. Belum ada rezeki, gitu kan. Faqala, maka Nabi jawab, alamatullahi apa? Faqala hadi alamatullahi, inilah alamat Allah fi man yuridu, dalam orang yang Allah kendaki. Walau arada kalil ukhra, kalau kamu ingin yang lain bukan itu, ya hayya akalah, maka Allah menyiapkan kamu untuk yang lain itu. Tsumma la yubali fi audiyatiha halakta. Tuh, maka Allah tidak akan peduli di lembah mana, di dulang mana kamu mati, gitu kan. Itu urusan Allah ya. Faqad dzakara Rasulullah SAW alamat man urida bi al khaira, tandanya orang yang dikehendaki kebaikan, wa yahsulu minhu ar-rajaa, itu. Bayanu fadilati rajai wa targhibi fihi, menjelaskan keutamaannya roja dan juga rohiba fi, senang dan senang dalam roja, gitu. Mempersenang atau membuat senang roja, biar senang pada roja. Alam annal amila ala rojai alaminhu alal khaufi. Tahulah bahwa al amil yang berusaha roja alaminhu alal khaufi, lebih mengunggul, lebih tinggi daripada khauf. Li'annahu ya aqrabul ibadi ilallahi, sebab itu amil itu ya orang yang para hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, ahabbuhum ilahi, dan orang yang paling cintai pada Allah. Wal hubbu ya yughlabu birrajai, wal hubbu apa yaghlibu birrajai, yang namanya hub itu ya umumnya dengan roja, pengharapan ya. Fa inna roja al khairi ya inna roja al khairi ya yukrobu wa yuhabbabu, gitu ya. Gitu bacanya. Gimana? Karena mengharapkan kebaikan itu ya didekatkan dan dicintai, gitu. Balikannya wal khaufu ya mujibun lil harabi. Kalau yang namanya takut, itu yang mengharuskan kabur, takut. Wa ilahi al-isyaratu biqauli alaihi salatu wasalam, isyarah yang ya la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah salah satu dari kalian, janganlah mati beneran, itu kan, kecuali dia itu orang yang berhusnudzon dengan Allah. Tuh nggak boleh kita suudzon ya. Wa dakhala sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fi naz'in. Rasulullah masuk pada seseorang, dia dalam keadaan nazah dalam sakarat maut. Fa kaifa faqala kaifa tajiduka, apa yang kamu temui diri kamu? Faqala ajiduni akhafu dunubi wa arju rahmata rabbi, katanya. Saya menemukan diri saya takut dosa-dosa saya dan saya mengharapkan rahmat Tuhan saya.
Faqala sallallahu alaihi wasallam majtama'a fi qalbi 'abdin fi hadzal mautini illa a'tahu Allah taala ma raja. Majtama'a fi qalbi 'abdin, keduanya tidak kumpul ya, khauf dan roja itu di dalam hati seorang hamba, di dalam fi hadzal mautin, dalam tempat ini, illa a'tahu Allah taala ma raja, kecuali apa Allah memberinya apa yang ia harapkan, itu diberi. Masya Allah. Wa amanahu mimma yakhafu, dan Allah mengamankan dia dari apa yang ia takuti. Ya Allah, Allahumma ja'alna min hadza kamitsli hadzal rajul ya Allah, amin. Faslun, ilam anna man ghalaba 'alal ya'su hatta awrathahu al-qunuta. Orang ketahuilah bahwa orang yang dikalahkan oleh keputusasaan, ya kan, dan mewariskan dia al-qunut dengan sama ya, terputus asa, sama putus asa. Enggak boleh kita berputus asa itu. Au ghalaba 'alaihi al-khaufu hatta adara bi nafsi, atau dia dikalahkan rasa takut sekali sampai merugikan dirinya. Masyaallah. Wa ahla binafsihi wa ahlihi, keluarganya. Fahadani yahtajani ilal mu'alajati bil mudawati. Wah, ini sih keduanya membutuhkan kepada pengobatan terus menerus. Wah, takut nangis melulu kerjaannya ada. Aduh. Amma man ghalaba alai al amani. Ada pun orang yang dikalahkan oleh amani, angan-angan satu, angan-angan baik. Aduh, berangan-angan. Fasbabur roja ya samun qatilun fi aqihi. Ya sebab-sebab roja, kan ada sebab-sebabnya ya. Samun qatilun fi aqihi, merupakan racun yang membunuh bagi haknya dia. Angan-angan terus. Fa huwa kal asali fihi shifaun. Seperti asal madu, di dalamnya ada sifat kesembuhan kan. Liman ghalabat ali al-burudatu, bagi orang yang dikenai ya dalam keadaan dingin, kedinginan. Fa in tanawalahu al-mahruru, tapi kalau asal dimakan oleh yang kena panas ya, halaka ya, bahaya ya, mati. Apa iya ya? Wallahu a'lam. Faman ghalaba 'ala tamani wa asrafa fil ma'asi, orang yang dikalahkan oleh angan-angan terus dan dia berlebihan di dalam maksiat nauzubillah, jadirun bi ayyu ala bima yurisu al khaufa, udah layak dia bi ayyu ala, harus diobati dengan apa yang bisa menimbulkan ketakutan. Waman kalau bali al khaufu, balam dia dikalahkan oleh takut terus ya. Ulija birroja, ya udah, kalau takut bagus ya, itu kan ya, diobati dengan roja, jangan takut terus. Coba ada rojaannya gitu. Mari kita beroja. Innallaha ghafurur rahim. Kan begitu. Gampang ini ngobati ya. Udah khauf. Jangan nangis terus. Fahuma syatroni yaski bikul ajmin huma man lau alat. Mama kedua-duanya namanya roja dan khauf itu merupakan syatroni, satu setengah, dua pertengahan, setengah setengahan dua, ya kan, sebarang satu, setengah. Ya, artinya kan cuma satu, adanya satu itu dibelah dari dua, ada satu roja, ada khauf, kan begitu. Dua tengah. Ya bikul wa almin huma man lahu alatul maqsuatun, itu sih harus disirami. Satu dari keduanya itu man lahu alatul maqsuatun, disirami oleh orang yang memiliki tingkah yang khusus, harus wali yang nasihati. Aduh. Iya, kita sendiri belum bisa ngeyami orang ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, innamal alimu alladzi la yuqnitu an-nasa, gitu. Orang alim itu tidak memutus asakan orang-orang, tidak memutus asakan orang.
min rahmatillahi, dari rahmat Allah, jangan, nggak boleh. Wala yu'minuhum mim makrillahi, dan juga tidak boleh mengamankan mereka. Udah tenang aja, nggak boleh ngomong gitu. Mim makrillahi, dari kemarahan Allah, dari tipu daya Allah atau kemarahan Allah, ya, makar Allah. Walamma kana ulama warasatal anbiya'i kanu atibba al qulubi. Dan dikala para ulama itu merupakan para warisnya para nabi, maka mereka itu menjadi dokter-dokternya hati gitu. Aduh, beri jadi dokter, kiainya sendiri punya penyakit aja diobatin, ngobatin orang. Aduh, amit lah, belajar bareng aja lah. Wa ta'malu makana laikon bi ali kulli maridin. Ya, mereka para ulama, para anbiya, para dokter itu ya menggunakan apa yang layak bagi keadaan setiap orang sakit. Dia sakitnya apa? Sakitnya sakit pelit ya diobatin. Obatnya gimana? Udah lewat kan ada ya. Aduh, dipaksa diminta. Aduh, wa min ad-dawai anafi fi jalbir roja. Dan dari obat yang bermanfaat, ini obat itu untuk memperoleh menarik roja, ayat amalal insanu fi ma an amallahu ta'ala bihi alaihi. Tuh. Dia harus merenungi, menghayati. Manusia itu menghayati apa yang telah diberi nikmat oleh Allah padanya, min sihatil badani wa salamatil adois, badannya sehat, anggota badannya selamat utuh. Summa bi asatil anbiya il hidayati, diutusnya para nabi untuk memberi petunjuk dia. Summa khalqil atimati, diciptakan makanan untuk kamu semuanya. Wal asribati, dan minuman, wal adwiyati, obat-obatan, islahi, untuk kebaikan dia kan. Wa mimma yuqawi asbabar roja. Diberitahu itu. Wa mimma yuqawi asbabar roja, dan diantara yang yuqawi yang menguatkan sebab-sebabnya roja itu, maqalahu subhanahu wa ta'ala, apa ini disebut Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hei wahai hamba-hambaku yang berlebihan atas diri mereka, la taqnatu, kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Allah, enak, senang ya bahasanya ini. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan para malaikat itu berbaca tasbih dengan bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yastaghfiruna, coba memintakan ampun bagi orang yang dalam bumi. Masya Allah, malaikat aja gitu ya. Apalagi pada kita orang para santri, insya Allah, aduh, dimintakan ampun, didoakan para malaikat ya, amin. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Bagi mereka, di atas mereka zulalun minan nar, ketuduhan dari api, dari bawahnya zulal. Aduh, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Itulah, dengan itulah Allah menakut-nakuti dengannya hambanya. Aduh, ya bukan ada Allah menakut-nakuti, memberi pengharapan, ya sunatullah. Bayana annahu yukhawiful mu'minina binar. Allah menjelaskan bahwa Allah menakut-nakuti orang mukmin dengan neraka. Oh yo, kamu enggak tahu neraka ta? Illa anna halil kafirin. Kecuali sungguhnya neraka itu untuk orang kafir itu. Menakut-nakuti aja. Li'anna khuliqat lahum. Sebab yang namanya neraka diciptakan untuk mereka. Waqad rawa Abu Musa al-Asy'ari annahu alaihi salatu wasalam qala ummati ummatun marhumatun la adzab 'alaiha fil akhirah. Bahwa umatku adalah umat yang terhormat, yang dihormati, tidak ada siksaan atasnya di akhirat. Aduh, enak sekali ya.
Wal ayatu wal akhbaru al walidatu fi hadzal babi aktsaru min an tuhsa. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang dalam bab ini ya lebih banyak daripada yang dihitung, saya tidak bisa dihitung. Wa qad warada fi hadisin tawilin an Anasin. Ada hadis yang panjang dari Anas anil Arabi, orang Badui. Lama qala li Rasulillah, dikala beliau berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man yali hisabal khalqi yaumal qiyamah?" Siapa yang menangani itu kan hisab makhluk pada hari kiamat? Siapa? Jawab Nabi, Allah azza wajal. Allah sendiri azza wajal. Oh, faqala huwa binafsi. Iya, Gusti Allah dewek. Oh, qala na'am. Iya. Fatabassama al-Arabi. Wah, ketawa orang Badui itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tuhaitsa ya Arabi?" Kenapa kamu ketawa? Orang Badui. Orang Badui. Faqala, dia jawab, "Innal karima idza qaddara afa wa idza hasaba samaha." Katanya, orang Allah yang maha pemurah itu jika dia menilai, dia memaafkan. Tapi wa idza hasaba, dia menghitung, sama dia mentolerir. Aduh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqal Arabi. Bener kau Badui. Aduh. Ala wala karima akram minallahi taala. Ketahuilah tidak ada yang dermawan yang lebih mulia, lebih dermawan dari Allah taala. Wa huwa akramul akramin. Dialah Allah yang maha pemurah. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, faquha al arabi. Pinter wongku. Paham nih ngana. Faquha al arabi. Pinter wong Badui. Wong Badui pinter. Aduh. Wa qala alaihi salatu wasalam, qala Allah taala, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmat saya itu mendahului kemarahanku. Allahumma salli ya Allah, rahmat Rabbi Allah. Amin. Wallahu a'lamu bissawab.